Dah, silakan. Oke, bentar, belum muncul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang sudah mengizinkan atau mengundang saya untuk mengisi sharing malam ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan ya, nama saya Selvi Indriani, membership saya alhamdulillah sudah platinum Bapak Ibu. Nah, next up. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ini belum bekerja ya, Bapak Ibu. Saya belum bekerja, saya belum kuliah juga, saya masih anak SMK kelas 3, Bapak Ibu. Nah, latar belakang pendidikan saya ini, saya pernah TK juga, TK di Islami Al Hidayah itu di daerah Bogor, Cilengsi. Terus SD-nya juga di sini di Bogor, di Cilengsi juga, di SD Negeri Mampir. Terus SMP-nya juga di sini juga di PGRI Gandoang. Terus SMK-nya juga di PGRI Karisma Bangsa, itu masih di sini Bapak Ibu, masih di daerah Bogor. Nah, saya ini Bapak Ibu, saya masih anak kelas 3 SMK Bapak Ibu. 3 SMK ya, berarti umurnya bisa ditebak lah ya berapa. Nah, jadi saya bukan anak kuliah atau belum bekerja juga, jadi saya masih dibilang anak sekolah, masih anak bawang, masih bocil lah ya bisa dibilang Bapak Ibu. Itu. Next up. Nah, Bapak Ibu, kita kenalan lebih yuk. Jadi yang tadi saya bilang saya masih kelas 3 SMK dan umur saya masih 17 tahun Bapak Ibu. Masih muda ya, ya nggak sih? Asik. Masih kayak dibilang tuh kayak masih anak-anak yang masih demen-demennya main. Ya nggak sih Bapak Ibu umur 17 tahun? Masih demen nongkrong sana sini, masih demen minta duit ke orang tua, ya nggak? Kayak gitu. Nah, saya lahiran tahun 2003. Jadi umur saya masih 17 tahun ya Bapak Ibu, masih muda banget. Masih bilang ya kayak yang tadi saya bilang masih bocil banget ya Bapak Ibu, tapi masih bocil tapi alhamdulillah udah ngejalanin usaha bisnis online ini Bapak Ibu. Next up. Nah, Bapak Ibu, saya juga punya masa-masa sekolah ya. Nah, ini masa-masa sekolah SMP saya ya, Bapak Ibu bisa dibilang saya itu pergaulannya agak kurang ya, Bapak Ibu. Jadi teman saya bisa dibilang itu terus Bapak itu saya orangnya nggak kawan baru gitu loh. Jadi kalau udah kenal sama dia ya udah sama dia aja gitu kan. Jadi bisa dibilang teman saya nggak banyak, jadi teman saya sedikit karena itu terus dari 1 SMP sampai 3 SMP tuh itu terus 3 tahun berturut-turut gitu. Nah terus next up. Nah saya juga ini orangnya kayak ikut-ikutan Bapak Ibu, kayak teman saya ikutan organisasi ini ya saya ikut gitu. Uh, saya ikut eskul ini ya saya ikut gitu. Padahal saya nggak punya keahlian buat sendiri itu orangnya benar-benar pemalu Bapak Ibu. Apalagi kalau ketemu orang banyak itu saya malu gitu. Itu banget gitu Bapak Ibu. Tapi saya orangnya ikut-ikutan barangkali kalau gue ikutan banyak teman gitu. Tapi kenyataannya enggak, teman saya tetap itu terus gitu. Karena susah ya buat bergaul gitu kan. Nah ini next up yang tadi Ibu, saya itu pernah ikutan eskul paskibra juga ya. Jadi kayak seleksi gitu ya, nggak semua kepilih paten. Jadi saya coba kali aja jalannya. Terus akhirnya saya latihan, alhamdulillah kepilih ibu buat mewakilkan sekolah saya. Next up, Bapak Ibu SMK sama teman. Ternyata di SMK saya beda lagi temennya Bapak Ibu. Ya karena semuanya mencar gitu. Jadi saya Bapak Ibu. Nah, ini saya juga ikutan lomba nari juga ya Bapak Ibu. Bukan lomba sih, kayak eskul nari, terus kayak ada apa sih kayak
kayak kakak kelas tuh kayak wisuda terus ada narinya gitu. Nah, itu saya kepilih Bapak Ibu buat nari gitu. Itu saya ikutan lomba nari itu iseng-iseng aja gitu, kali aja ada bakat gue di sini gitu loh. Gitu. Next up. Nah, ini dibilang ya ini terus ya. Jadi saya cuma punya teman segini Bapak Ibu. Ini bisa dibilang teman yang dekat gitu loh. Ya. Saya gak pernah ganti Bapak Ibu sampai sekarang saya kelas 3 SMK ini teman saya ini gitu kan. Kan biasanya kalau udah beda kelas pasti ganti ya. Ya nggak sih Bapak Ibu ganti teman. Tapi saya enggak gitu karena saya ini susah banget buat di. Nah, ini juga teman SMK saya ya, teman sekarang kelas 3 SMK saya, teman kelas 12 SMK, teman kelas. Nah, next up. Nah, akhirnya saya itu memutuskan bergabung di TIANS ini belum lama ya Bapak Ibu, saya jadi bisa dibilang saya masih anak baru di sini. Makanya saya agak gugup ya buat ngomong gitu karena belum pede gitu loh. Jadi maklumin aja ya Bapak Ibu kalau agak agak banyak AE-AE-nya gitu karena saya masih baru di sini. Nah, saya bergabung di bisnis TIANS itu belum lama ya Bapak Ibu, bisa dihitung bulan gitu. Nah, kenapa sih kok saya bisa gabung di bisnis TIANS ini? Karena waktu itu saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Waktu itu tuh saya diajakin sama teman saya Bapak Ibu. Jadi diajakin sama teman saya buat ke rumahnya. Saya orangnya sih mau-mau aja gitu selagi saya bisa ya saya datang gitu. Akhirnya saya iseng ke rumahnya datang, akhirnya saya dijelasin Bapak Ibu. Dijelasin bisnisnya, dijelasin produknya gitu loh. Pas dia ngejelasin tuh ya saya nggak tertarik sama sekali gitu loh karena yang saya mikir ya saya emang nggak suka bisnis gitu. Apalagi saya sekolah SMK ini jurusannya itu administrasi perkantoran. Jadi kayak sekretaris gitu kan. Apa sih kayak nggak nyambung kan. Masa iya sih gue sekolah SMK 3 tahun, masa iya sih gue ngambil bisnis dia gitu. Padahal kan gue jurusannya jurusan administrasi perkantoran gitu kan. Ya, tapi gak apa-apa dah. Gue ngedengerin dia ngomong aja gitu kan. Hargai orang yang mengundang kita gitu. Ya udah deh, gue dengerin aja dia ngejelasin. Akhirnya saya ngedengerin dia ngejelasin, saya nggak minat sama sekali. Dia nyerocos tentang produk, tentang perusahaannya itu saya diem aja, nggak terlalu minat, nggak kayak, wah itu apa ya, nggak gitu, biasa aja gitu loh. Tapi di salah satu slide atau di salah satu penjelasan dia, yang saya dapetin magic momennya Bapak Ibu, yang akhirnya saya memutuskan untuk ikutan gitu untuk join juga gitu. Di situ tuh dia cerita Bapak Ibu. Karena buat ke sukses itu nggak nggak langsung Bapak Ibu. Buat ke sukses itu kita harus butuh beberapa kali kegagalan. Benar nggak sih Bapak Ibu? Nah, tapi bedanya kenapa sih kita nggak berjuang dari sekarang gitu buat ngebuat kegagalan itu dari sekarang-sekarang gitu biar nanti pas kita tua itu kita tinggal nikmatin hasilnya aja gitu kan. Kayak mikir, ah gue kan masih sekolah gitu. Saya awalnya mikirnya gitu Bapak Ibu, ah gue kan masih SMK, masih kelas 12 gitu kan, masih baru gitu. Ngapain sih gue nyari duit, ngapain sih gue capek-capek jualan kayak gitu kan. Bukan tipe gue banget gitu loh. Apalagi saya orangnya pemalu gitu kan. Saya mikirnya ke situ gitu. Tapi apa sih teman saya ini cerita, kalau misalnya lu apa sih nunggu nanti nunggu lu lulus SMK atau lu nunggu kuliah ya itu lu bakal lama juga gitu loh maksudnya tuh kayak lu harus butuh prosesnya lama gitu nah makanya saya butuh apa sih namanya ngebuat proses itu tuh dari sekarang gitu biar nanti saya tinggal nikmatin hasilnya gitu kan biasanya orang mikir ah gua kan masih SMK gitu kan masih ada orang tua gua ini yang masih ngebiayain gua gitu kan masih ada orang tua gua ini yang masih kuat ngasih duit ke gua kayak gitu kan nah kebanyakan orang gitu sih mikirnya saya juga dulu gitu mikirnya saya mikir ah orang tua gua kan masih kerja ngapain sih gua capek-capek apa sih namanya nyari duit capek-capek ikutan bisnis kayak gini gitu kan kan gue tugasnya sebagai anak ya sekolah aja gitu nanti aja nyari duitnya kalau udah lulus sekolah gitu kan saya mikirnya dulu gitu bapak ibu tapi saat dia ngomong gitu terus dia ngomong juga kayak umur orang tua kan gak ada yang tahu gitu kan nah benar juga gitu loh umur orang tua tuh gak ada yang tahu gitu makanya kenapa sih kita nggak bikin bangga orang tua kita itu dari sekarang-sekarang gitu kenapa sih kok harus nunggu nanti gitu kan kan belum tentu nanti itu orang tua kita masih ada benar nggak sih belum tentu pas kita sukses nanti orang tua kita masih ada gitu. Jadi kenapa sih kita nggak buat orang tua kita bangga dari sekarang-sekarang gitu kan tuh akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di TIANS ini Bapak Ibu karena saya dapat magic momennya di situ karena saya dapat tamparan oh
iya juga sih, iya juga ya, berarti gue harus berjuang dari sekarang gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan. Apalagi orang tua kita itu semakin nambahnya umur semakin tua, bener nggak sih Bapak Ibu? Semakin kita dewasa, orang tua kita juga semakin tua. Itu yang bikin saya, oh iya, kayaknya ini jalan saya gitu. Kayaknya ini jalan rezeki saya. Ya udahlah, bismillah aja gitu kan saya jalanin. Soal hasilnya itu belakangan aja. Intinya saya udah usaha gitu loh. Next up. Nah, jadi saya juga mulai berproses Bapak Ibu. Nah, saya kan join itu pas kelas 12 SMK ya Bapak Ibu. Baru bisa bilang kan kelas kelas SMK itu ada semester 1, ada semester 2 kan. Nah, saya join itu saya semester 2, kelas 12 SMK. Jadi bisa dibilang masih hitungan bulan ya saya di bisnis science ini belum lama gitu. Makanya saya agak grogi nih Bapak Ibu ngomong di depan kamera gitu kan, baru pertama kali juga gitu. Tapi yang saya senang di bisnis ini, nggak cuma kita dapat uang doang Bapak Ibu, nggak cuma kita, dapat closing banyak, nggak cuma kita dapat bonus, enggak. Tapi di sini yang saya suka itu pengembangan diri kita Bapak Ibu. Saya ini dulunya pemalu Bapak Ibu, nggak bisa ngomong banyak, apalagi ngomong di depan kamera gini nih, nyerocos gitu kan, gitu. Tapi alhamdulillahnya di sini kita dapat pengembangan diri. Jadi pengembangan diri kita ini kebangun nih, gitu, berkembang gitu ya. Nah ini yang saya bikin senang di bisnis ini gitu. Saya jadi bisa ngomong nih di depan kamera meskipun sedikit-sedikit malu ya Bapak Ibu gitu. Nah ini berproses saya Bapak Ibu. Saya cerita ke teman-teman saya nih, saya sharing produknya, saya kasih tahu nih bisnisnya kayak gini, saya kasih tahu produknya gitu kan. Pokoknya saya ceritain deh apa yang saya tahu, saya ceritain ke mereka Bapak Ibu. Dan ini saya ceritainnya nggak langsung ke orang yang nggak dikenal, tapi teman-teman dekat saya dulu gitu. Kan yang bisa saya kasih tahu tadi ya, saya nggak punya apa sih, nggak punya pergaulan yang banyak gitu. Jadi saya sharing-sharingnya ke teman-teman dekat saya dulu yang saya kenal gitu kan. Kalau ke teman dekat mah meskipun kita ngomong belum lancar juga nggak apa-apa kan, ya nggak sih? Kayak gitu. Jadi saya mulainya dari teman-teman dekat saya dulu nih. Saya ceritain bisnisnya, saya ceritain produknya. Pokoknya yang saya tahu itu saya ceritain deh ke mereka gitu. Soal mereka percaya apa enggak ya, itu mah urusan belakangan gitu. Intinya saya udah ngasih tahu apa yang saya tahu gitu loh. Gitu. Next up. Nah, ini juga cerita ya Bapak Ibu nah ini ke kakak kelas saya, bisa dibilang ini kayak gimana sih, kayak kita tuh punya kakak-kakakan gitu kan. Ini anak-anak kuliah ya Bapak Ibu. Saya pede aja, saya mau ceritain nih, aku nyebutnya Ade ya kalau ke kakak kelas, "Ade Ade mau nyeritain nih," gitu, "Ade lagi ngejalanin usaha bisnis online," gitu, "Ade mau nyeritain nih Kak, tentang bisnis Ade yang saya jalanin," gitu kan, "Saya mau ngejelasin produknya nih Kak," gitu. Dengan pedenya saya menceritakan ke kakak-kakak kelas saya yang umurnya di atas saya pede aja nyeritain gitu loh. Soal dia percaya apa enggak, bodo amat, yang penting saya udah nyeritain gitu kan. Gitu. Next up. Nah, ini juga, ke teman-teman saya nih, baru nih, ini ke teman-teman kelas saya gitu kan. Teman-teman kelas saya jelasin juga gitu kan. Bodo amat lah soal mereka positif apa enggak atau join apa enggak mah, yang penting saya udah menceritakan bisnis saya, udah menceritakan produk saya gitu kan. Saya lakuin terus Bapak Ibu gitu kan. Saya teman-teman kan ada teman SMP juga tuh saya kontak-kontakin lagi Bapak Ibu, teman-teman SMP saya kontak-kontakin lagi. Saya bina hubungan, saya chatting terus sama dia, chatan gitu kan. Akhirnya ketemu saya jelasin apa sih bisnisnya, saya kenalin gitu kan, produknya juga gitu. Next up. Nah ini juga, ke kakak kelas saya ya, ini masih kakak kelas saya ceritain juga bisnisnya. Nah ini saya, ceritain ini saya bareng mentor saya Bapak Ibu, bareng yang ngajakin saya di bisnis ini gitu. Karena saya, kalau sebanyak ini agak gimana gitu ya, apalagi nih di atas saya semua umurnya gitu. Ya udah deh saya minta tolong mentor saya gitu. Nah enaknya di bisnis ini itu kita nggak sendiri Bapak Ibu, ngejalanin semuanya itu nggak sendiri. Ada tim bisnis Bapak Ibu. Tim bisnis itu siapa ya? Ini mentor saya Bapak Ibu. Mentor saya ini baik banget Bapak Ibu, pokoknya para pengundang para pengundang Bapak Ibu semua itu orang-orang hebat semua, orang-orang yang peduli sama masa depan Bapak Ibu semua gitu. Mana ada sih sekarang orang yang nanya, "Eh, impian lu apa?" gitu. Mana ada sih gitu kan. Sekarang nggak ada kan teman yang nanya, "Eh, impian lu apa?" gitu. "Eh, lu abis ini impian lu apa sih?" gitu. Nggak ada kan. Nah, tapi di bisnis ini bener-bener Bapak Ibu, kita itu bener-bener saling menyemangati gitu, saling membantu gitu. Nah ini mentor saya ngebantu saya buat ngewujudin impian saya. Nah mentor saya ngebantuin saya buat ngejelasin bisnisnya, buat ngejelasin produknya gitu. Jadi saya nggak sendiri Bapak Ibu, ada tim bisnis. Nah itu kan kalau sendiri pasti puyeng kan ya nggak sih? Pasti aduh gimana ini gitu kan. Nah
Tapi di bisnis ini enaknya ada mentor, jadi kita nggak kebingungan gitu. Next up. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya cerita ke sana ke sini, saya eh, apa sih ngasih tahu produk ini itu ke teman-teman saya. Ada juga yang nggak semuanya positif atau nggak semuanya nerima apa yang saya kasih tahu gitu, nggak semuanya nerima informasi yang saya kasih tahu ke mereka gitu. Ada juga yang nolak, ada juga yang beli juga. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu hasil saya selama beberapa bulan ini Bapak Ibu. Next up. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu, saya saya cerita-cerita tentang bisnis sama produknya itu nggak sia-sia Bapak Ibu. Closing juga Bapak Ibu. Nah, ini ada pembelian produk sekitar 2 jutaan produk dance ya Bapak Ibu. Coba bayangin, kalau produk kita bagus itu mau seberapa pun harganya pasti dibeli karena produk kita udah bagus. Nah, ini yang saya bikin saya makin semangat kalau udah ngelihat merah-merah kayak gini. Ini saya closing produk sekitar 2 jutaan ya, dia beli produknya sekitar 2 jutaan. Terus next up. Nah, ini Bapak Ibu lihat, ini saya di kelas ya Bapak Ibu. Coba masih pakai seragam Bapak Ibu. Saya orangnya kan kayak mengabadikan gitu loh. Kan biasanya orang kayak mikir Pil, so lu jualan-jualan kayak gitu emang ada hasilnya gitu ya nggak sih? Apaan sih Pil lu jualan spirulina kayak gitu? Apaan sih Pil lu ikutan bisnis kayak gitu emang ada hasilnya? Nah ini hasilnya. Jadi orang kan biasanya nggak mau tahu dari katanya doang kan, pasti dia pengen tahu aslinya, pengen tahu faktanya gitu. Faktanya kayak gimana emang gitu. Nah ini faktanya. Jadi saya abadikan tuh foto. Kalau saya closing pasti saya fotoin tuh. Kalau ada yang beli produk saya fotoin gitu kan uangnya biar orang tuh percaya. Oh ini hasilnya gitu. Kadang kan orang kalau udah tahu faktanya pasti diam Bapak Ibu. Biasanya kan kalau dia taunya cuman katanya pasti nyir-nyir terus Bapak Ibu. Nah ini saya sekitar closingan. Saya ini belum jadi apa sih? Saya masih reseller ya Bapak Ibu. Ini tuh kayak masih jualin satu botol spirulina doang. Saya masih DP plus stok gitu. Nah ini saya masih jadi reseller itu spirulina itu sekitar 700-an satu botol itu saya jual ecer Bapak Ibu. Jadi waktu pas awal bulan-bulan kemarin kan masih sekolah ya Bapak Ibu masih masih tatap muka gitu belum kayak sekarang kan daring gitu. Nah ini saya bawa tuh botol spirulinanya. Saya tawarin Bapak Ibu ke teman-teman saya di kelas. Bodo amat malu gitu kan. Saya tawarin gitu kan. Ayo dong beli gitu kan. Ini produk bagus banget gitu. Jadi saya sambil keliling kelas itu tuh kan kelas tuh kan lega ya Bapak Ibu. Jadi saya keliling tuh setiap bangku tuh saya tawarin Bapak Ibu gitu biar mereka beli gitu dan alhamdulillah nih satu botol ini 700.000. Nah itu bisa dibeli 2 botol spirulina itu Bapak Ibu 700.000. Keren gak sih gitu kan yang tadi dibilang kecil ya modalnya kecil gitu loh. Anak SMK aja kayak saya kelas 12 SMK di kelas 3 SMK itu saya bisa join di bisnis ini karena ya itu modalnya kecil. Ya kalau modalnya gede saya juga nggak mau Bapak Ibu. Dari mana kan uang sebesar itu ya nggak sih kayak gitu. Jadi saya akhirnya join kan. Nah ini juga ada nih produk ini yang ini tuh nggak cuma spirulina Bapak Ibu. Jadi saya langsung lanjut ke langsung gimana sih kayak keuntungan tuh saya langsung diputar balik buat modal lagi Bapak Ibu buat beli produk lain gitu jualan yang lain. Nah hasil saya di closingan teh jing sama spirulina sekitar 1,5 jutaan ya mau hampir 2 juta Bapak Ibu dan ini yang moto ini tuh bapak saya Bapak Ibu. Nah, bapak saya tuh sempat gak percaya gitu loh. Yakin nih duit nyai gitu kan dia nyebutnya nyai ya. Yakin ini duit nyai gitu kan. Iya Pak bener yakin gitu. Karena bapak saya nggak percaya itu kenapa? Karena saya itu sehari dikasih 20.000 Bapak Ibu. Anak SMK kan wajar ya sehari dikasih 20.000, iya nggak sih? Nah, paling gede itu saya cuma megang duit itu paling gede 50.000 Bapak Ibu. Dan ini pertama kali saya megang uang segini Bapak Ibu. Dan itu uang saya sendiri gitu. Coba bayangin Bapak Ibu, saya sekolah aja sehari 20.000 ya. Mana cukup ya sehari itu. Apalagi anak SMK, ya nggak sih? Kayak gitu. Nah, jadi enaknya tuh ya itu modalnya kecil Bapak Ibu. Anak SMK aja bisa, apalagi Bapak Ibu nih yang udah punya atau udah yang kuliah atau udah yang punya penghasilan atau udah ada yang kerja itu kan bisa tuh kan ya. Gitu. Make up.
Nah, ini juga kan mulai saya nggak langsung jadi saya uangnya terbatas ya, jadi saya mulai jadi reseller dulu. Nah, ini pokoknya itu tuh diduplikasi gitu Bapak Ibu, diputar balik terus sama saya gitu. Jadi saya belum nikmatin hasilnya gitu loh Bapak Ibu. Pokoknya saya harus membership gitu. Kenapa kok saya harus membership? Karena saya juga pengen apa ya, punya bonus Bapak Ibu. Kan yang tadi ya, kalau pengen punya bonus kan bukan kita jadi reseller bukan, tapi jadi distributor. Nah, makanya saya pokoknya uang jajan yang dikasih orang tua saya itu saya tabungin Bapak Ibu. Biar apa? Biar saya jadi membership. Kenapa saya harus jadi membership? Karena saya pengen punya bonus gitu loh. Karena saya pengen punya bonus, nggak mau jualan terus, capek gitu kan. Saya pokoknya setiap closingan juga saya pisahin uangnya. Pokoknya gue harus beli produk lagi nih biar banyak, biar cepet ke membership gitu. Nah, alhamdulillah uangnya kekumpul Bapak Ibu buat membership gitu. Nah, alhamdulillah membership saya platinum. Dan ini bonus saya Bapak Ibu. Next up. Nah, ini bonus saya. Ini belum bonus saya ya Bapak Ibu. Ini masih transferan produk saya gitu kan. Ini masih transferan produk. Ini saya masih reseller ya, belum jadi distributor. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu, anak SMK punya ATM. Kira-kira apa yang terbenak dari kalian Bapak Ibu? Aneh kan ya nggak sih? Masa ya sih anak SMK punya ATM gitu kan? Anak SMK punya ATM, duitnya apa sih saldonya ada berapa gitu kan. Nah ini Bapak Ibu, setiap hari itu saya dapat transferan produk Bapak Ibu. Jadi konsumen saya itu nggak cuma di daerah saya doang gitu, jadi dari luar kota gitu. Kok bisa sih dari luar kota kita dapetin konsumen? Ya itu yang tadi dibilang, kita ada caranya gitu. Jadi apa sih konsumen saya nggak cuma dari Bogor doang, tapi ada dari luar kota, dari Bekasi, Tangerang gitu kan. Enaknya gitu Bapak Ibu. Padahal awalnya saya nggak punya banyak teman, ya nggak sih Bapak Ibu, teman saya sedikit. Tapi alhamdulillahnya di bisnis ini kita tuh diajarin gimana sih kita punya teman di luar kota gitu kan, gimana sih kita punya closingan dari luar kota gitu. Enaknya gitu Bapak Ibu. Next up. Nah ini juga nih, ini kalau bisa dibilang sekitar 1 jutaan yang tadi sebelumnya. Nah ini 1 botol spirulina ya Bapak Ibu ditransfer juga. Nah anak SMK ya Bapak Ibu punya ATM. Kan ya nggak sih Bapak Ibu? Anak SMK kok punya ATM gitu kan. Gitu. Nah ini buktinya Bapak Ibu. Tuh itu sekitar 1 jutaan lebih produk klien. Terus next up. Nah ini Bapak Ibu alhamdulillah ini saya Bapak Ibu. Nah yang tadi saya bilang kan, saya itu buat ke membership karena pengen ngerasain bonus biar pengen beli ini gitu. Jadi karena saya ingat gitu. Wah itu apa sih? Wah itu saya ada impian saya pengen ini. Oh berarti gue harus membership. Gue dapat bonus. Nah alhasil jadi reseller terus gue dapat bonus biar kayak mentor gue. Semua yang modal saya awal di membership juga. Dari slide pertama membership saya udah platinum. Ini bonus pertama saya minggu 2 bulan, apalagi 3 bulan itu minggu pertama saya dan 3 ya 300.000. Nah bagi saya uang itu besar banget Bapak Ibu. Gitu kan. 50.000 300.000 ini Bapak Ibu. So, next up. Next. Nah, ini bonus minggu ke di luar Bapak Ibu. Jadi ini bonus itu kayak gaji dari perusahaan TNC ini gitu. Ternyata meskipun kita membership di awal, tapi kesononya alhamdulillah Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ternyata gue membership gak sia-sia ya gitu. Saya dapetin juga nih hasilnya. Gitu. Nah, ini bonus ke minggu kedua saya 350.000. Terus next up. Nah, ini bonus minggu ketiga saya. Sel,
Tadi maaf, tadi rada putus-putus sebelum ini nih, yang dari yang Sebelum ini itu, nih. Heeh, yang oh, pas di sini rada putus-putus, boleh diulang dikit ya? ya boleh, boleh. Sekarang lancar kan? Sudah lancar. Tadi rada putus-putus. Siap. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tuh saya bonus minggu pertama saya, yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu, bonus itu di luar keuntungan jualan gitu. Dan bonus ini kalau kita pengen dapat bonus, kita itu harus membership. Itu makanya saya itu uang keuntungan jualan, terus uang jajan saya itu saya kumpulin Bapak Ibu. Buat apa? Ya buat membership Bapak Ibu gitu. Karena saya pengen dapat bonus gitu loh. Nggak mau dapat keuntungan jualan terus gitu kan. Keuntungan jualan terus kan keuntungan jualan kan nggak seberapa ya menurut saya gitu. Kan keuntungan jualan itu udah gede, apalagi ditambah bonus. Jadi uang saya makin banyak gitu. Makanya saya jadi membership biar makin banyak uang saya gitu. Kan enak ya, wih anak SMK duitnya banyak gitu. Kan jarang kan, ya nggak sih? Kayak gitu. Jadi bisa dibilang anak SMK aja bisa gitu Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu semua di sini gitu. Pasti bisa lebih dari saya gitu. Nah, next up. Nah, ini minggu kedua saya nih, bonus saya, bukan bonus saya, ini transferan saya. Next up. Nah, ini bonus minggu kedua saya, itu 356, ini bonus minggu 350, ini next up. Nah, ini bonus minggu ketiga saya, 632. Jadi ini bonusnya per minggu Bapak Ibu, bukan per bulan. Jadi kayak bisa bilang gajinya per minggu, bukan per bulan. Kalau karyawan atau kerja di pabrik kan gajinya harus per bulan, ya nggak sih? Kayak gitu. Dan ini ada nggak Bapak Ibu yang seminggu dapat 600.000? Ada nggak? Nggak ada. Di Tiens doang ada Bapak Ibu. Itu makanya saya rela ngorbanin semuanya buat membership itu ya ini saya pengen dapat bonus biar uang saya makin banyak gitu. Kalau saya cuma dari jadi reseller terus ya saya dapatnya cuma keuntungan jualan terus. Kan kalau jualan nggak terus-terusan ramai ya nggak sih Bapak Ibu? Kadang ada sepinya juga gitu. Tapi kan kalau udah membership, kalau udah bonus itu pasti terusan gitu, jangka panjang kalau punya bonus gitu. Next up. Nah, ini Bapak Ibu, ini paling mengejutkan Bapak. Ini di minggu keempat, ini bonus saya 1 juta. Bayangkan, 1 minggu apa sih dapat bonus 1 juta Bapak Ibu, ya ampun bayangin ada nggak gaji di luaran sana yang 1 minggu 1 juta? Ya nggak ada, cuma di bisnis TNC ini doang Bapak Ibu. Nah makanya nih Bapak Ibu, jadi membership itu nggak rugi Bapak Ibu, jadi distributor itu nggak rugi, jadi membership itu nggak rugi. Untung Bapak Ibu, untungnya lebih dari apa yang kita keluarin. Yang tadi bilang kan, modal di sini tuh kecil, tapi hasilnya di sini besar. Nah ini, coba Bapak Ibu bayangin anak SMK kelas 12 bonusnya 1 juta. Gitu kan, aneh kan ya nggak sih? Nah next up, nah ini bonus minggu pertama saya, bonus minggu pertama, bukan minggu pertama, maksudnya bonus selama 2 minggu saya. Beda ya Bapak Ibu sama yang tadi, foto yang tadi sama yang sekarang beda. Ini bonus 2 minggu saya. Coba 2 minggu saya bisa dapat 2,5 Bapak Ibu. Ada nggak di luar sana gaji pabrik 2 minggu dapat 2,5? Ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya nggak sih? Dan di sini saya sampai mau anjir, gue bisa ya dapat bonus gede gini gitu kan. Padahal gue masih anak SMK anjir gitu. Jadi ada kebanggaan diri sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini mikir jangan mikir ah dia bisa karena beruntung. Enggak kok Bapak Ibu, saya nggak beruntung gitu. Di sini bisa karena kita mau memulai Bapak Ibu. Itu. Pokoknya saya join membership apa sih di sini saya join membership itu saya malah ngerasa untung gue langsung join membership gitu. Coba kalau gue jadi reseller terus capek gue keuntungan jualan doang, apa sih dapat keuntungan jualan doang tapi bonus gak dapat gitu. Next up. Nah ini masuk ke rekening saya ya Bapak Ibu tuh, Selfie Indriani tuh Bapak bisa dilihat sama Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, alhamdulillah nih Bapak Ibu, saya bener-bener apa ya bisa bilang saya bersyukur banget masuk di bisnis ini, masuk di komunitas ini saya bersyukur banget. Kenapa kok bisa bersyukur? Saya bisa ngebuktiin ke mama saya Bapak Ibu. Nah mama saya ini dulu nggak ngeizinin saya, bisa dibilang kayak ngeraguin saya gitu loh. Kan yang saya bilang ya, saya nggak pernah jualan gitu Bapak Ibu, nggak pernah jualan apapun gitu, nggak pernah jualan baju, nggak pernah jualan eh, all shop gitu nggak pernah gitu. Jadi pertama kali saya jualan ya ini di bisnis ini. Pertama kali saya jualan tuh di bisnis ini gitu. Nah alhamdulillah dari bonus-bonus tadi itu, alhamdulillah saya bisa bayar SPP sendiri Bapak Ibu. Nah SPP di sekolah saya itu nggak kayak SPP yang lain Bapak Ibu. Jadi kan sekolah saya swasta ya, jadi 1 bulannya itu hampir 400.000 kurang 20.000 Bapak Ibu.
Jadi 1 bulan itu 380.000. Nah, coba bayangin Bapak Ibu, setiap bulan itu saya harus punya uang 380.000. Nah, ini yang bikin saya juga makin semangat di bisnis ini. Kan bapak saya belum tentu ya setiap bulan ada uang segitu, iya nggak sih? Kayak gitu. Apalagi nih sekarang nih lagi pandemi, ya ampun lagi pandemi kayak gini, mana ada sih bisa mencukupi semuanya. Bahkan sekarang pandemi ini kalau saya nggak ngejalanin usaha ini, mungkin SPP saya nggak bakal kebayar Bapak Ibu, serius, gitu. Nah, terus ini juga ibu saya nih, udah saya beliin cincin, ibu saya juga udah saya beliin cincin Bapak Ibu, alhamdulillah mama saya udah saya beliin cincin senilai 2 jutaan ya Bapak Ibu. Jadi biar mama saya bangga gitu loh, biar kayak, "Wah ternyata ada hasilnya ya Nak," gitu. Nah ini juga, next up, ini juga saya beli cincin saya sendiri. Nah ini terima kasih ke mentor saya, terima kasih ke mentor saya, tanpa beliau saya bukan apa-apa ya Bapak Ibu. Ini ada Apian, ini ada Iqbal juga mentor saya, terus next up juga ada Apcio juga, beliau yang ngajarin dan ngarahin saya juga Bapak Ibu. Tanpa mereka saya bukan apa-apa Bapak Ibu. Tanpa arahan bimbingan mereka saya bukan apa-apa. Gitu Bapak Ibu. Next up. Nah, kenapa sih kok saya berjuang dan bertahan di bisnis ini? Karena ada alasannya Bapak Ibu, nggak langsung tiba-tiba saya join. Karena mereka Bapak Ibu. Karena mereka saya bertahan dan berjuang di bisnis ini. Jadi saya bukan orang punya, bukan orang kaya, bukan apa-apa langsung kebeli, bukan Bapak Ibu. Jadi saya apa-apa harus ngumpulin dulu. Nah makanya saya bertahan di bisnis ini karena beliau Bapak Ibu. Karena mereka saya harus berjuang Bapak Ibu. Gitu. Bapak saya itu kerjanya nggak kayak orang Bapak Ibu. Gajinya aja nggak mencukupi. Apalagi saya punya adik ya Bapak Ibu. Berarti pengeluaran saya itu banyak banget. Gitu. Makanya yang bikin saya semangat dan bertahan di bisnis ini tuh ini Bapak Ibu. Gitu. Pokoknya karena beliau lah saya bertahan di sini ya, karena siapa lagi gitu loh. Saya bukan ikutan bisnis ini tuh bukan gaya-gayaan, bukan Bapak Ibu, karena ada sebabnya, yaitu orang tua saya. Nah selanjutnya rumah saya Bapak Ibu. Jadi rumah saya itu nggak kayak yang dibilang nggak lebar ya Bapak Ibu, sempit. Itu nggak cukup buat orang banyak. Nah makanya saya pengen punya rumah mewah gitu. Kadang kalau hujan aja di rumah saya itu kebocoran. Coba bayangin Bapak Ibu kalau hujan kebocoran gitu kan. Terus juga kalau bisa bilang bawahnya itu nggak keramik Bapak Ibu, tapi peluran. Coba bayangin peluran. Jadi kayak kadang kayak suka malu gitu loh. Kayak temen main tuh malu. Sempit juga gitu. Makanya bikin saya berjuang tuh ya ini. Saya pengen punya rumah bagus. Biar kayak teman-teman saya gitu. Teman-teman saya kan orang-orang punya semua. Rumah saya tuh udah mau bocor. Udah mau bawahnya peluran, bukan keramik. Kayak gitu. Udah mah sempit kayak gitu. Makanya yang bikin saya berjuang dan bertahan itu yaitu karena saya anak pertama Bapak Ibu. Kalau bukan saya yang berjuang ya siapa lagi? Karena bapak saya mengharapkan kesuksesan ya dari saya, karena adik saya masih kecil. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah mungkin sekian dari saya nggak banyak ya karena waktunya juga 5 menit lagi ya up gitu. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngedengerin saya. Semoga setelah apa yang saya ceritain hari ini semoga bisa bermanfaat ya ilmunya bagi kita semua. Dan semoga juga Bapak Ibu langsung ambil keputusan ya. Jangan menunda-nunda gitu. Terima kasih ya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget acara malam hari ini. Nah, semoga yang ikut acara kelas bisnis online pada malam hari ini bisa terinspirasi ya sama Selfie, anak muda yang luar biasa. Keren banget, masih SMA, masih kelas 3, tapi pemikirannya udah dewasa banget. Kita doain ya, semoga tadi yang diomongin sama Selfie bisa terwujud, mau bahagiain orang tuanya, mau bikin rumah yang bagus buat orang tua. Amin ya robbal alamin. Keren. Dan semoga semuanya yang ada ikut di acara kelas bisnis online pada malam hari ini bisa kayak Selfie, bahkan bisa lebih dari pada Selfie. Amin ya robbal alamin. Sukses buat kita semuanya. Dan buat yang ketinggalan nanti bisa ada rekaman ulang ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum.